Baik, selamat pagi anak-anak. Tetap semangat ya. Jaga kesehatan kalian. Pada hari ini kita akan belajar matematika tentang segi banyak dengan materi segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, terutama 90 menit ke depan, karena itu saya minta anak Alga untuk memimpin kita dalam doa. Ya, baik, terima kasih anak Alga. Selanjutnya kita melihat sama-sama tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada hari ini. Yang pertama, kita mampu memahami pengertian segi banyak. Yang kedua, mampu membedakan segi banyak beraturan dan tidak beraturan. Yang ketiga, mampu menganalisis segi banyak beraturan dan tidak beraturan. Ya, baik. Selanjutnya, anak-anak amati gambar berikut. Bisa ya? Ya, jadi di situ ada dua kelompok gambar, ada kelompok gambar A, ada kelompok gambar B. Saya mau tanya, kira-kira mana kelompok gambar yang termasuk segi banyak dan mana kelompok gambar yang termasuk bukan segi banyak? Bagus sekali, terima kasih. Jadi yang termasuk segi banyak itu ada di gambar kelompok A, dan yang termasuk bukan segi banyak itu ada di gambar B. Ya. Karena itu anak-anak, agar kita semua mengerti dan memahami tentang segi banyak itu sendiri, kita melihat pengertian segi banyak. Karena itu saya minta anak Putri untuk membaca pengertian segi banyak. Ya, jadi segi banyak itu adalah sebuah bangun datar tertutup yang seluruh sisinya dibatasi dengan garis. Ya, coba bayangkan sebuah garis ya. Jadi bangun ini memiliki sisi yang sama dengan jumlah sudut yang dimilikinya. Jadi bangun semacam ini sering disebut poligon. Jadi poligon itu adalah segi banyak. Bisa ya? Baik. Nah, kita lihat yang berikut, macam-macam segi banyak. Ya, secara umum bangun segi banyak dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama itu segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Ya, kita melihat yang pertama, pengertian segi banyak beraturan. Saya minta anak Salju untuk membacanya. Ya, baik. Jadi segi banyak beraturan adalah sebuah bangun yang semua sisinya sama panjang dan semua sudutnya juga sama besar. Ya, dengan sifat-sifat ya. Yang pertama, memiliki sisi yang sama panjang. Yang kedua, mempunyai sudut yang sama besar. Jadi itu ya, dua sifat ya yang melekat pada segi banyak beraturan. Nah, kita lihat, saya ambil saja salah satu contoh ya, atau dua. Yang pertama itu segi 3 sama sisi. Ya, bayangkan ya, kamu lihat segitiga sama sisi. Jadi ketiga sudutnya itu sama besar dan panjang sisinya itu sama. Ya. Lalu yang berikut persegi. Ya, bangun datar persegi. Jadi setiap sudutnya itu sama besar dan sisinya juga sama panjang.
Ya, yang berikut pentagon, ya, heksagon, heptagon, oktagon, nonagon, dan dekagon. Jadi kesemuanya itu adalah segi banyak beraturan. Bisa paham ya? Baik. Ya, kita melihat materi yang kedua. Saya minta anak Lorgen untuk membaca pengertian segi banyak tidak beraturan. Ya, baik, terima kasih. Jadi segi banyak tidak beraturan itu adalah sebuah bangun yang sisinya tidak sama panjang dan sudutnya tidak sama besar. Ya, itu pengertiannya. Ya, baik. Kita melihat contoh. Jadi situ saya ambil 2 contoh saja, yaitu segitiga sama kaki dan segitiga siku-siku. Jadi kita lihat segitiga sama kaki. Jadi besar sudut dari segitiga sama kaki ini tidak sama dan juga panjang sisinya tidak sama. Demikian pun segitiga siku-siku. Jadi panjang sisinya tidak sama, juga besar sudutnya tidak sama. Ya, mengerti ya, nak? Ya, demikian pun bangun datar yang lain seperti yang terdapat pada gambar di situ. Ya. Ya, baik. Demikian saja materi tentang segi banyak, baik segi banyak beraturan maupun segi banyak tidak beraturan. Karena itu untuk mengukur pemahaman kalian, Bapak beri 2 soal, ya. Dan 2 soal ini dikerjakan sendiri-sendiri. Dan kalau tidak paham boleh konsultasi dengan Bapak melalui WA Group. Ya, anak-anak ya. Baik. Soal yang pertama, berilah nama setiap bangun datar di bawah ini dengan benar. Jadi nama, ya. Baik itu segi banyak beraturan, segi banyak tidak beraturan, maupun bukan segi banyak. Ya. Soal yang kedua. Ya, anak-anak perhatikan gambar. Jadi keempat gambar itu, ya, itu yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Kita lihat gambar yang pertama, ada sarang lebah. Ya, mungkin anak-anak pernah temukan ketika ke kebun sarang lebah. Kemudian layang-layang, mungkin kamu pernah main layang-layang atau kakakmu pernah buat. Kemudian buku yang sering kita bawa dan sering kita baca setiap hari. Dan yang berikut adalah gedung Pentagon. Kalau anak-anak nanti jadi presiden, anak-anak pasti ke Mesir atau ke negara-negara lain, ada bangun Pentagon di sana. Ya, lihat soalnya, nak. Lihat suruhannya. Berdasarkan gambar di atas, kelompokkan segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Baik itu ya. Ada 2 nomor soal dikerjakan sendiri-sendiri dan sebentar pukul 14.00 kalian mengumpulkan melalui layanan WA Group kita. Baik, demikian saja pembelajaran kita, dan sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini kita tutup dengan doa. Saya minta anak Putri untuk mengantar kita dalam doa. Terima kasih anak, selamat belajar, selamat mengerjakan tugas.